Baik, kita kembali lagi. Eh, mungkin begini Pak Rusman. Jadi mungkin kan yang hadir di sini Pak Rusman ini memang benar-benar sudah praktek di dunia perpolitikan ya. Dan kita tahu bahwa di 2019 kemarin itu eh, mitos bahwa anak muda terjun ke politik apa dan sebagainya itu jauh gitu. Tapi ternyata di 2019 kemarin itu ternyata banyak partai-partai yang memang menjaring kawan anak muda gitu, kaum muda gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di pikiran-pikiran kaum muda ini punya pandangan bahwa politik ini kok rumit banget sih. Masuk ke situ itu kok sepertinya aduh repot sekali gitu. Banyak betul hal-hal yang harus dihadapi. Nah, mungkin bisa memberikan tips-tips untuk generasi muda. Mungkin mengawali dengan berorganisasi dulu, berpartisipasi di organisasi-organisasi atau seperti apa nih, Pak? Ya, jadi begini, sesungguhnya tidak terlalu rumit. Yang penting misalnya begini, makanya itu anak-anakku sekalian yang khususnya yang ada di SMA, sekarang belajarlah dengan baik, kemudian kalau bisa, bukan kalau bisa, mestinya di selama di SMA itu atau di SMK, aktiflah berorganisasi di internal sekolah, misalnya OSIS, PMR, Pramuka, kemudian nanti di kampus juga aktif di kampus, di organisasi internal kampus atau ekstra kampus, itu semua juga bagian dari itu. Nah, supaya apa? Supaya karena di politik itu apa namanya orang yang sudah punya, ya saya kalau boleh katakan punya, sudah terlatih lah secara mental, secara secara apa pengalaman berorganisasi. Meskipun di partai politik itu sendiri juga masih melakukan penggodokan kepada kader-kader, terutama proses regenerasi sistem kaderisasi di partai. Nah, karena kenapa di menjadi seorang politisi itu paling tidak memang harus membangun yang namanya modal sosial politik. Misalnya bagaimana memperkenalkan diri di masyarakat, turun bergaul dengan masyarakat, dan banyak sebetulnya. Dan apalagi anak-anak milenial sekarang kan sarana dan prasarana komunikasinya banyak. Enggak kayak zaman saya sama Pak Sopian. Enggak ada HP. Bikin spanduk begini zaman saya dulu tuh harus manual, enggak mesin kayak sekarang. Jadi gunakanlah fasilitas-fasilitas kemajuan teknologi ini untuk membranding diri Anda sendiri. Tapi tidak hanya sekedar membranding diri sendiri, tapi mentalnya keropos. Nah itu, karena itu menjadi penilaian. Maka itu kalau mau menjadi politisi harus betul-betul belajar dari bawah, harus berproses, harus banyak turun menunjukkan kepada publik. Dan sekarang kan anak-anak muda sekarang kan sistemnya kerja kolaboratif gitu ya. Jadi komunitas-komunitas itu penting terbangun dan saya kira anak-anak milenial hari ini adalah zamannya suka membuat komunitas-komunitas itu. Dari situ dan ada kepekaan sosial, terlatih, peka terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat yang terkena musibah, terkena bencana, atau mungkin terkena dampak dari suatu pembangunan dan lain sebagainya. Nah itu harus dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi diri kepada masyarakat sehingga terkenal begitu ya, dikenal sebagai pemimpin. Karena itu setiap kelompok itu, setiap komunitas itu pasti ada yang menonjol. Yang menonjol-menonjol itulah nanti yang akan menjadi calon-calon pemimpin. Nah, maka itu kepemimpinan itu tidak otomatis begitu lahir, itu by proses. Kayak saya Pak Sopian, enggak kayak sekarang. Saya ini dulu jadi tukang sapunya di partai, tukang ketik, tukang bikin apa namanya spanduk. Ini sampai tangan saya ini masih sampai ada bekasnya dicucuk api rokok. Ini gara-gara membagi kaos kepada konstituen yang kaosnya terbatas segala macam. Banyak liku-likunya gitu. Jadi itu betul-betul terdorong. Tapi ada kenikmatan tersendiri. Apa kenikmatannya di politik itu? Kalau kita berhasil memperjuangkan apa yang menjadi keinginan publik menjadi satu
produk kebijakan itu luar biasa. Itu luar biasa, adik-adik sekalian. Maka itu politik itu sesungguhnya ada 3 kuncinya. Di politik itu adalah pertarungan gagasan. Jadi kalau Anda mau jadi politisi tapi tidak mau bertarung gagasan, tidak usah jadi politisi. Serius. Maka itu hati-hati. Ketika nanti 2024 ada calon anggota DPR atau apa gitu, tapi gagasannya minim, itu pertanda. Maka itu juga kita koreksi dan Anda harus menjadi pelopor itu, bahkan kalau perlu Anda menjadi pelakunya sendiri untuk betul-betul bertarung gagasan di sana. Gagasan apa? Gagasan untuk mensejahterakan rakyat. Apa ide yang ditawarkan begitu ya. Lalu yang kedua selain gagasan itu, bagaimana membangun komitmen supaya gagasan itu bisa terwujud dengan baik. Ya, jadi itu penting sekali. Pertarungan gagasan kemudian pertarungan komitmen. Karena kadang-kadang ada orang juga, ada politisi gagasannya banyak tapi komitmennya rendah. Ya kan? Itu dia. Janji-janji itu tadi. Jadi itu tadi pertarungan komitmen. Lalu yang ketiga adalah bagaimana formulasikan jadilah politisi yang benar. Karena jujur saja memang ada persoalan yang sering kali menjadi anak-anak muda itu mundur, bahkan skeptis terhadap politik. Satu persoalannya. Karena di politik itu sering kali dianggap bahwa memerlukan biaya ongkos politik yang tinggi. Ya kan? Tapi yang benar ongkosnya memang tinggi nggak, Pak? Ya, karena sistem politik, sistem pemilu kita yang memang perlu diperbaiki. Maka menurut saya memang ke depan itu sistem kepartean kita harus kita rombak, harus kita perbaiki supaya jalur masuk ke partai itu tidak anak-anak muda itu dengan mudah bisa ini. Lalu yang kedua sistem pemilu kita. Ya. Sistem pemilu kita ini memang ya membuka ruang untuk lahirnya praktek yang namanya transaksional gitu ya. Nah sehingga anak-anak muda yang datang baru susah. Beda zaman saya dulu Pak Sofian. Saya dulu begitu lulus dari Unmul tahun 95 masuk pemilu 97 hanya tempo 2 tahun dari kampus itu bisa lolos di 97 itu karena senior yang betul-betul di partai itu yang mendorong untuk jadi. Hari ini saya tidak bisa sampai menjadikan kader-kader itu karena yang bisa saya lakukan adalah hanya memberi nomor calon. Kamu duduknya di nomor urut sini. Tetapi untuk sampai duduk dia harus bertarung di bawah. Dan kita tahu selama ini kalau datang politisi yang gandrung belanja politik, udah kadang-kadang gagasan itu terabaikan. Nah ini memang menjadi perhatian kita. Tetapi saya yakin bangsa ini dari tahun ke tahun pasti akan mengevaluasi itu dan akan memperbaiki sistem-sistem itu supaya sistem demokrasi kita semakin baik, semakin ramping, bahkan mungkin KPU ke depan akan menggunakan yang namanya e-vote gitu ya. Jadi memilih itu tidak harus lagi di TPS karena di TPS itu rentan sekali. Ada kendalinya, tapi kalau e-vote misalnya begitu dan di mana tempat-tempat bisa dilaksanakan tidak ada satu tempat, itu akan menghindari untuk terjadinya praktek itu salah satunya cara untuk mengeliminir itu sehingga ruang. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana anak-anak milenial itu mulai dari sekarang menyiapkan diri secara mental dengan berproses berorganisasi di tempatnya masing-masing, kemudian masuk di arena politik, kemudian yang paling penting itu idealisme itu jangan luntur. Ya, apalagi kalau mahasiswa. Mahasiswa idealismenya di kampus jangan pada saat di kampus saja. Sudah begitu bergeser berubah gitu ya.
Jadi idealisme kampus itu harusnya terbawa, meskipun harus disesuaikan atmosfer di kondisi di dalam. Tetapi ada prinsip-prinsip idealisme itu yang tidak boleh luntur di kita, apalagi kalau seorang aktivis, saya kira itu ya, Mbak Yuni. Saya kira Oke, itu. baik. Kembali ke Pak Agus. Pak Agus, dari tadi kita sudah berbicara masalah sama Pak Rusman bagaimana kaum muda ini supaya tidak patah arang gitu ya untuk terjun ke politik seperti itu. Nah, ini mungkin kita berbicara yang di depan mata nih Pak, pemilu serentak 2024 yang di tanggal 14 Februari nanti itu sudah hari hanya gitu. Nah, sejauh mana sih Pak fasilitasi yang sudah diberikan oleh pemerintah provinsi sendiri khususnya Kesbangpong dalam memberikan wadah buat anak-anak muda ini gitu untuk pendidikan politiknya seperti apa gitu. Apa yang sudah dilakukan? Baik, makasih Mbak Yuni. Sebenarnya kita mulai tahun-tahun kemarin sebelumnya juga sudah kita melaksanakan kegiatan. Ada satu contoh misalnya kita melaksanakan kegiatan di RRI. Itu langsung ya live kita langsung RRI. RNI. RRI. RRI. Kemudian juga kita melaksanakan tahun kemarin kita pernah melaksanakan ini ada hubungannya dengan tadi pertanyaan jawaban dari Pak Rusman. Kita melaksanakan pendidikan politik bagi perempuan pernah kita laksanakan tahun kemarin. Itu isinya perempuan semua. Saya laki-laki sendirian, ganteng, paling ganteng sudah. Karena sendirian kan, dengan Pak Firdaus seperti itu. Nah, pendidikan politik bagi perempuan. Jadi isinya itu perempuan semua. Dan yang kita undang itu baik itu ormas perempuan, ada anggota dewan perempuan, ada anggota DPR RI yang hadir pada waktu itu menjadi narasumber. Dan justru narasumber kita itu juga perempuan semua narasumber kita, termasuk saya saja waktu itu membuka acara yang laki-laki. Pasti temanya perempuan itu. Temanya perempuan. Jadi, nah itu salah satu kegiatan kita juga. Kita juga ada kegiatan kita untuk khusus ke sosialisasi kepada disabilitas. Nah itu salah satu program Pak Gubernur ya. Nah, jadi semua lapisan masyarakat kita, masuk ormas pun kita juga ada sosialisasi kepada ormas tentang pendidikan politik ini. Karena tadi sangat penting. Nah, waktu tahun kemarin kita melaksanakan kegiatan khusus perempuan tuh karena saya tanyakan ada pertanyaan salah satu ormas perempuan. Berapa sih biaya untuk menjadi anggota dewan itu? Nah, ini jadi pertanyaan. Dan ini yang sangat kan ada yang macam-macam variasinya ya. Saya tidak menyebutkan berapa-berapa, ada yang mahal dan ada yang murah. Nah, yang murah inilah menjadi contoh itu tadi apa yang disampaikan Pak Rusman tadi, mereka sudah dari awal sejak dari mahasiswa itu sudah berkiprah di bidang politik. Jadi artinya sudah ikut-ikut di organisasi dan ikut-ikut di ikut-ikut sosialisasi dan seperti yang kita undang, misalnya kita mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa dan mahasiswa sudah mengerti, artinya sudah tahu, oh apa sih itu politik itu sudah mengerti. Jadi mereka ingin mempertajam lagi ikut kegiatan seperti ini salah satu pembelajaran bagi adik-adik yang pemula ya. Makanya saya ke Sbangpol itu mengundang para ahlinya yang sudah berkecimpung di dunia politik dan bagaimana sih adik-adik nanti ke depannya. Saya yakin pasti ada di sini nih yang mau terjun di dunia politik. Ya kan? Ini makanya adik-adik itulah nanti saya harapkan nanti di 2024 itu ikut memilih nanti ke TPS. Karena adik memilih berarti adik itu adalah bela negara. Salah satu bentuk bela negara itu adalah ikut partisipasi ke TPS nanti. Jangan sampai nanti tanggal 14 itu nanti dan tanggal 27 November nanti ada dua ya kita. Tanggal 14 pemilihan presiden dan wakil, kemudian DPD dan DPR RI, provinsi dan kabupaten kota, kemudian juga nanti tanggal 27 November itu gubernur dan bupati wali kota. Nah itu ada dua event besar pesta demokrasi kita di tahun 2024 itu. Dan itu luar biasa. Belum pernah terjadi di Indonesia seperti itu.
yang serentak. Dan ini kami harapkan adik-adik gunakanlah hak suaranya. Jangan nanti karena hari libur tidak malas ke TPS ya. Nah, ini dengan adik partisipasi ke TPS itu adalah bentuk partisipasi adik ikut membangun Kalimantan Timur yang kita cintai ini. Apalagi kita sudah ditetapkan sebagai ibu kota Nusantara, dan adik-adik berkesempatan juga nanti ikut membangun IKN nanti, dan ikut berpartisipasi di daerah IKN nanti. Sebetulnya nanti adik-adik yang jadi pejabat di daerah IKN nanti. Ya, kalau kami kan sudah pensiun, saya sudah pensiun pasti kan. Nah, melihat adik-adik, oh ternyata mahasiswa atau anak SMA yang di mana yang kemarin pernah ikut sosialisasi di sini menjadi pejabat di satu IKN, menjadi politikus di IKN, nanti kan ada anggota dewan juga di sana. Ada pusat nanti. Kita kan di pusat nanti sini, bukan daerah lagi nanti. Jadi orang Jakarta ini orang daerah. Kita orang pusat ini nanti seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adik berpartisipasi, kita harapkan nanti adik-adik juga menjadi politisi yang andal nanti, apa yang disampaikan Pak Rusman tadi, seperti Pak Rusman ini contohnya, dan ikut membangun Kaltim. Dan pesan saya, adik juga harus menjaga kondisivitas daerah Kalimantan Timur. Kita sama-sama jaga. Paling penting itu. Nah, kita boleh berpolitik, dan itu yang paling penting itu menjaga kondisivitas daerah, dan hindari hoax tadi ya, bilang Pak teman, hindari hoax itu. Dan jangan percaya dengan hal yang tidak. Adik-adik kan pasti, saya yakin dimanapun adik itu pasti ada HP. Biar dompet ketinggalan, penting HP tidak ketinggalan, ya kan? Saya yakin kalau HP ketinggalan, dompet yang ada di tangan pasti adik kembali balik ke rumah, ya kan? Di WC pun nanti pasti ada HP gini. Oh iya, apalagi di mana-mana di sini aja saya lihat banyak yang pegang HP nih. Ya, ya kan? Karena mungkin tidak mau ketinggalan dengan berita-berita yang yang begitu cepat, dan diakui memang ya adik-adik generasi penerus ini tolong, artinya silakan kita ikut terjun ke sistem modern ini, gadget ini, silakan didalami, tapi adik juga harus menyaring isi-isi di dalam itu. Banyak berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Dan seperti kita ketahui bahwa negara luar itu iri dengan Indonesia. Iri dengan Indonesia, karena ideologi kita ini luar biasa. Bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Coba kita lihat sekarang, Rusia, dulu namanya Soviet, pecah karena ideologi tidak kuat. Dan itu satu daratan. Indonesia yang dari berapa pulau, ideologi kita Pancasila luar biasa bisa menyatu. Dan bagaimana negara luar ingin menghancurkan Indonesia? Dia tidak akan mengebom seperti antara Rusia dengan Ukraina. Tidak. Dia akan menyerang adik-adik ini melalui medsos. Nah, makanya hati-hati hoak-hoak macam-macam itu. Nanti kita dibenturkan dengan si A dengan B, macam-macam dibenturkan. Jadi jaga-jaga, hati-hati juga. Ada baiknya dan ada buruknya kalau kita main medsos itu. Adik-adik kan bisa, mau kuliah ke Amerika juga melihat di Google atau apa bisa. Ya, makanya hati-hati dengan di medsos itu, dan saring, apalagi menjelang tahun politik ini di 2023 dan 2024 ini, itu banyak berita-berita yang tidak bertanggung jawab, dan ada juga yang berita-berita yang penipuan dan lain-lainnya, itu juga hati-hati. Kan adik-adik ini sasarannya, ya kan, banyak itu. Jangan-jangan adik-adik PNS pun banyak yang tertipu. Saya itu melihat itu ada teman PNS yang tertipu, udah macam-macam lah. Karena tidak berita-berita yang tidak bertanggung jawab, dan mesti kita saring. Apalagi adik-adik yang paling gampang dipengaruhi. Adik-adiknya adalah generasi emas nanti dari tahun 2045, Indonesia emas nanti. Ya, mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi sekali lagi saya garis bawahi dari hasil perbincangan kita pada hari ini tadi, bahwa intinya begini. Biasanya kan generasi muda ini, anak-anak muda ini idealis ya. Idealis gitu. Jadi sebaiknya memang
keidealisan itu benar-benar dituangkan, dimanfaatkan atau disalurkan melalui memang media-media untuk pengembangan-pengembangan yang positif gitu. Jadi kalau memang tadi Pak Rusman bilang bagaimana kalau mau terjun ke politik, oh berarti harus aktif berorganisasi sejak dini gitu. Jadi benar-benar jangan sampai apa ya? Saya pengalaman pribadi. Saya dulu waktu kuliah itu tidak pernah berorganisasi sama sekali. Ya. Itu penyesalan itu akan datangnya pasti terlambat gitu. Jadi selagi masih muda, mumpung waktu masih panjang, aktif-aktiflah untuk membangun modal investasi sosial ya, Pak Rusman ya. Investasi sosial itu sangat penting gitu. Apalagi kalau kita punya cita-cita, kita punya keinginan-keinginan ke depan, misalnya mau menjadi pemimpin gitu atau menjadi wakil rakyat gitu ya. Nah, minimal saat ini yang bisa adik-adik lakukan, kalau tidak bisa berpartisipasi aktif atau misalnya yang tidak pernah berorganisasi, minimal salurkan partisipasi minimal tadi gitu. Jadi ada partisipasi itu bisa dalam bentuk partisipasi minimal dan maksimal. Maksimal itu kalau kita aktif ya, menjadi anggota partai politik. Kalau bapaknya orang parpol misalnya jadi pengurus, membantu di di sekretariat partai politik dulu. Memang belajar tuh harus seperti itu dulu. Pak Rusman aja dulu nyapu sekretariat gitu kan. Nggak apa-apa, ikutin aja kalau memang bapaknya Pak Rusman ini juga punya anak-anak muda loh. Tapi kayaknya anaknya nggak ada yang nurut. Atau belum kali ya. Jadi ikutin aja kemana arah orang yang kalian pikir bisa menjadi panutan itu gitu. Nah, jadi minimal kalau tidak seperti itu ya itu tadi, salurkan suaranya melalui pemilu dan pemilihan atau pilkada ya. Kalau pemilu, pilpres ini nanti sama pemilihan legislatif dan November melalui pemilihan kepala daerah. Karena disitulah saatnya kalian memberikan nilai, kalian memberikan reward maupun punishment kepada wakil-wakil rakyat yang kemarin sudah kalian pilih. Kalau kalian memilih ya, oh ternyata si ini nggak banyak kerjanya, oh ternyata si ini diam aja. Ya jangan dipilih lagi. Disinilah masa-masanya kita mengevaluasi atau melakukan terlibat dalam rotasi kepemimpinan. Baik, ini waktunya semakin pendek, sudah jam 12 nggak terasa. Kita buka sesi tanya jawab, Pak Rusman, Pak Agus, kita berikan sesi pertama ini untuk 3 penanya dulu. Ayo silakan adik-adik, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan langsung. Oke, silakan Mas. Tes. Oke. Pertama-tama kepada yang terhormat para pemateri dan moderator, Pak Rusman Yakub, Pak Sufian, Bu Yuni, serta panitia pelaksana dan media Busam ID beserta teman-teman audiens semuanya. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Arif dari DPM KM Unmul atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unmul. Di sini saya izin bertanya ya kepada para pemateri, yakni secara filsafat politik, politik itu kan adalah merupakan suatu seni. Artinya kita dalam berpolitik juga berseni, kemudian juga politik selalu mempunyai tujuan. Di dalam politik kewarganegaraan menurut Aristoteles, seorang filsuf juga, politik adalah berkaitan dengan penyelenggaraan publik, pemerintah dan negara. Artinya di sini ada struktur, ada hak dan kewajiban seperti pemateri yang sudah sampaikan. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah sekaligus
kita mau melihat gagasan daripada para pemateri. Pertama, di dalam sistem pemerintahan kita trias politika ada politik legislatif yang di dalam bahasa Yunani itu parlemen artinya seorang yang berbicara atau laki-laki yang berbicara. Nah, kita mau melihat bagaimana tanggapan pertanyaan pertama untuk Pak Resman Yakub. Bagaimana perspektif dari Pak Resman Yakub melihat parlemen saat ini? Apakah kemudian kondisi parlemen saat ini memang berbicara untuk kepentingan masyarakat atau kemudian kepentingan golongan dan lain-lain yang seperti dibilang oleh filsafat Rocky Gerung juga salah satunya berbicara bahwa parlemen hari ini lebih berbicara tentang kepentingan golongan. Kemudian untuk Pak Sofyan, sebetulnya bagaimana kondisi geopolitik kita di daerah kita, karena hari ini generasi milenial dan generasi Z ini kan sebuah generasi yang berbeda, dan di bonus demografi kita ada di generasi Z. Nah, bagaimana peluang dari Bapak melihat bonus demografi dalam kondisi geopolitik daerah kita? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bagus Arya. Wah, ini sekali lagi saya dibuat terkagum-kagum ini sama anak muda. Mas Bagus Arya ini dari Dewan Pemilihan Mahasiswa DPM Unmul ya. Oh, perwakilan. Ya, oke, perwakilan. Saya baru ingat rasanya pernah ada surat masuk ke Busam untuk audiensi ya. Oke, ini sekalian ya ditemukan dalam kegiatan akbar yang digagas Kesbangpol. Mohon maaf Mas Bagus belum sempat apa ya terfasilitasi, mungkin kalau bisa nanti habis ini sekalian aja kita ke atas gitu ya. Ini Pak Rusman, mungkin tadinya saya mau 3 pertanyaan tapi kayaknya satu-satu deh. Ini kayaknya pertanyaannya berat ini Pak. Pertanyaan berat untuk kelas anak muda ini luar biasa. Masalah filsafat politik ya, filsafat politik serta pandangan-pandangan Pak Rusman sebagai legislatif yang selama ini duduk di kursi dewan ya. Bagaimana sih segar legislatif kita itu gitu. Oke, baik. Sebelum itu, saya ini kebetulan juga ngajar mata kuliah pengantar ilmu politik Nah, pas banget ini. di Universitas Mula Warman di FKIP Unmul. Jadi apa yang disampaikan adik kita tadi, bahwa memang politik itu adalah seni. Kenapa politik itu seni? Karena di situ bagaimana kita berkreasi untuk meyakinkan orang. Itu bagian dari politik sesungguhnya. Karena politik itu adalah bagaimana meyakinkan orang lain terhadap ide dan gagasan kita. Seringkali reformis itu gagal dalam mengusung cita-cita reformasinya karena ketika dia tidak mampu menggalang kekuatan untuk meyakinkan atas gagasan dan ide yang diperjuangkan. Nah ini, makanya Anda sekali-sekali juga baca bukunya Novak ya, kegagalan reformis gitu ya. Satu. Yang kedua, bagaimana wajah parlemen kita hari ini? Saya kira tentu bisa dilihat dari berbagai perspektif pandangan. Kalau dilihat dari konteks objektivitas dan kritisme demokrasi begitu, maka memang pasti penilaiannya bermacam-macam. Ada bisa dinilai bahwa parlemen hari ini tidak lagi seidealisme dulu, karena banyak pertarungan-pertarungan kepentingan di situ, dan itu masuk akal. Jangan dikira bahwa di parlemen itu tidak ada konflik kepentingan, pasti. Karena kenapa? Di parlemen itu adalah bagian dari pengambil dan penyusun dan penetap kebijakan. Kebijakan itu kan sumbernya ada 2, ada eksekutif dan ada legislatif. Kalau bicara tentang produk perundang-undangan itu adalah di ranahnya di legislatif, meskipun itu usulan eksekutif juga dan ditetapkan bersama.
Apakah ada kerentanan di situ? Bisa misalnya menguap sesuatu yang untuk kepentingan rakyat, bisa. Karena bisa saja ada kepentingan bisnis dalam penyusunan regulasi misalnya, bisa masuk angin, bisa. Maka itu adik-adikku sekalian, dalam soal rekrutmen politik, itulah disinilah endingnya, disinilah pentingnya sesungguhnya. Maka muara dari semua kotak parlemen itu adalah di rekrutmen politiknya, di pemilunya. Maka itu juga diperlukan kecerdasan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Kalau pemilih tidak cerdas dalam memilih siapa yang memang betul-betul yang dikehendaki untuk mewakili kepentingan politiknya di parlemen, maka itu tadi melahirkan pedagang politik di parlemen. Kalau sudah anggota parlemennya adalah memang pedagang politik, sudah selesai. Itulah tadi wajah buram demokrasi di situ gitu. Sehingga lembaga legislatif tidak lagi menjadi lembaga kontrol yang betul-betul diandalkan oleh publik. Kan teorinya Montesquieu itu kan jelas, trias politika kan? Trias politika itu kekuasaan dalam satu negara itu tidak boleh ada kekuasaan absolut. Harus ada keseimbangan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, kan itu. Nah, kita sudah pernah mengalami ini, di mana di rezim Orde Baru itu kekuasaan eksekutif sangat dominan, yang mengkungkung kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Di era reformasi ini trias politika ini sesungguhnya sangat jalan. Bahkan hari ini DPR sebagai lembaga legislatif tidak bisa seenaknya menghasilkan atau memutuskan menciptakan undang-undang. Karena kalau dia melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, maka ada Mahkamah Konstitusi di situ. Ada kekuasaan yudikatif yang akan menghadang di situ. Maka itu check and balance di dalam 3 kekuasaan negara ini sangat berjalan. Nah, kalau kembali ke pertanyaan Anda, bagaimana wajah parlemen hari ini? Ya saya kira ada apa yang Anda contohkan itu ada yang terwakili kelompok seperti itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Masih banyak sesungguhnya anggota parlemen yang memiliki kekuatan moral, yang memiliki idealisme yang kuat. Tapi sayangnya kadang-kadang partainya tidak mendapat dukungan secara signifikan oleh rakyat. Karena kenapa? Partai itu tidak mampu mengkapitalisasi secara transaksional di dalam pemilu berjalan. Itu persoalannya. Salah satu contoh misalnya, kalau di praksi ini bukan mengadu ya. Ini bukan mengadu ya. Maka itu saya hanya meminta kepada adik-adik mahasiswa untuk betul-betul mengajak seluruh komponen pemuda, komponen anak-anak milenial untuk betul-betul cerdas dalam memilih. Partai mana mau dilabuhkan itu silahkan. Yang paling penting adalah, apalagi sekarang ada keinginan untuk misalnya mendorong pemilihan itu, sistem pemilih itu adalah proporsional tertutup, maka ini juga lebih ekstra lagi. Yang terbuka saja masih kita sering terlena memilih siapa banyak duitnya, bukan personil yang punya gagasan kuat dan memiliki idealisme dan track recordnya terjaga dengan baik, bukan itu yang kita pilih, tetapi siapa yang ngasih sesuatu pada saat pemilu itu yang kita pilih, apalagi kalau sistem tertutup. Nah, maka itu harus hati-hati. Jadi kembali ke pertanyaan awal bahwa kalau wajah parlemen hari ini bisa saja ada persepsi seperti itu bahwa banyak anggota parlemen yang lebih mementingkan kelompoknya, bisa saja iya. Tetapi tidak boleh kita juga justifikasi secara menyeluruh bahwa wajah parlemen kita hari ini sudah seburuk itu. Enggak, saya yakin tidak, karena masih banyak anggota parlemen dari 500 sekian itu masih banyak ada anggota-anggota parlemen yang memiliki integritas. Sama di Karangpaci. 55 anggota DPR di Karangpaci itu bisa saja ada yang seperti itu, silakan nilai sendiri.
Ya, saya termasuk bagian di sana. Andalah yang berhak menilai saya, apakah saya betul-betul berjuang untuk kepentingan rakyat atau berjuang untuk kepentingan diri saya sendiri atau kelompok saya sendiri. Rakyatlah yang menilai. Tidak ada hak bagi saya untuk menilai diri saya sendiri. Tapi yang bisa saya lakukan adalah berjuang sekuat tenaga agar tetap sebagaimana yang diimpikan masyarakat. Itu aja. Soal penilaian lain itu urusannya publik. Terima kasih. Baik, siap. Nah, ini jawabannya Pak Rusman ya, Mas Bagus ya. Sudah sangat gamblang sekali. Tapi nanti kalau nggak puas nanti bisa teman-teman mahasiswa datang, bisa kok. Pak Rusman ini humble. Beliau mau saja kok melayani diskusi-diskusi seperti itu, audiens. Nah, sebelum ke Pak Bagus nih yang pertanyaannya kedua tentang tadi peluang mahasiswa dalam dari sisi kondisi geopolitik di Kaltim, kita sapa dulu. Ini ternyata ada juga peserta kita yang melalui Zoom. Ini ada Kesbangpol Kabupaten Kota Sekaltim. Kemudian dari partisipan dari Sintang dan Gorontalo, ya. Termasuk ini ada juga nih Pak Saipul, mantan Ketua Bawaslu. Wah, alhamdulillah ini kita luar biasa disaksikan oleh ternyata luas sekali nih yang ikut dalam kegiatan kita kali ini. Baik, silakan Pak Agus dijawab pertanyaan kedua Baik, tadi. terima kasih Mas, siapa tadi namanya? Mas Bagus. Mas Bagus ya. Jadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Rusman tadi ya, antara pusat dan daerah hampir sama. Artinya kekuasaan itu ada dua, eksekutif dan legislatif. Yang ada di daerah itu yang selama ini kita laksanakan dan selalu bekerja sama. Tanpa eksekutif, tanpa legislatif, eksekutif tidak bisa apa-apa. Karena pengawasan ada di legislatif. Dan semua program kegiatan-kegiatan kita yang kita jalankan sini itu adalah program gubernur terpilih. Itu adalah namanya visi dan misi gubernur. Dan kita jalankan itu selalu diawasi oleh legislatif yang ada di Karangpaci yang tadi disampaikan 55 orang. Jadi kita selalu berkolaborasi dalam rangka membangun Kalimantan Timur. Itulah situasi kita selama ini. Kalau kita tidak kompak, itu akan tidak jalan. Masyarakat jadi korbannya kalau tidak ada kompak antara eksekutif dan legislatif. Selama ini kita berjalan dan menjelang akhir-akhir masa jabatan gubernur kita, Pak Isran dan Nadi Mulyadi, dan kita selalu mengejar daripada janji-janji Pak Gubernur yang kekurangan kemarin, dan ini masa tahun terakhirnya. Janji-janjinya akan dipenuhinya, dan kita juga minta kepada teman-teman di anggota dewan untuk mengawasi dan apa saja yang tadi janji-janji Pak Gubernur yang belum terlaksana. Dan ini alhamdulillah seperti kita ketahui bahwa selama kepemimpinan ini kita dengan teman-teman eksekutif legislatif selalu kompak, Pak. Seperti itu, mungkin jawabannya bersama dengan apa yang disampaikan Pak Rusman tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Kalau ada yang bertanya lagi silakan. Oke, tolong mic-nya. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Ripaldi Manulang. Saya juga dari DPMKM Unmul. Yang ingin saya tanyakan, tahun kemarin saya baru ikut sekolah legislatif, Pak. Di mana ada narasumber dari salah satu legislatif juga, Pak, di Balikpapan, yang membahas sama dengan judul kita sekarang, yang mengapa generasi milenial harus melek politik. Tanggapan dari narasumber tersebut, melek politik itu tidak harus terjun ke dunia politik kan, Pak. Di pemilu 2024 nanti kita pasti memilah dan memilih siapa yang bisa menjadi wakil masyarakat atau pemimpin negara yang baik dan bersih. Itu adalah salah satu contoh dari melek politik yang pernah saya sikapi di sekolah legislatif kemarin. Itu saya ingin Bapak menanggapi jawaban dari beliau. Kedua, kita sekarang ada di era 4.0, di mana 4.0 ini adalah di era digitalisasi.
pertanyaan saya Pak, di era 4.0 ini, bagaimana Bapak menyikapi dinamika yang berkembang sekarang terhadap legislatif di era 4.0 ini Pak? Terima kasih. Nah, ini Pak Rusman, ini memang fakta sekarang ya. Pertanyaan tadi Mas siapa, saya nggak terlalu dengar. Daniel. Ya, Oke, Mas, dari Daniel tadi ya. memang tidak selalu harus terjun ke politik kalau untuk melek politik Ya, gitu. ya. Silakan. Jadi begini, mohon maaf Mas Daniel ya. Betul. Jadi melek politik itu tidak harus terjun sebagai politisi. Tetapi yang saya maksud sesungguhnya adalah anak-anak milenial itu harus mengetahui apa itu politik. Meskipun dia bukan politisi. Supaya apa? Supaya setiap masyarakat itu mengetahui persis tatanan pemerintahan yang berjalan. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintahan itu yang diputuskan, yang dihasilkan itu semuanya adalah by proses politik gitu ya. Tidak ada yang kebijakan itu yang tidak melalui proses politik. Maka itu di politik itu ada pertarungan gagasan tadi. Pertarungan gagasan di internal lembaga pemerintahan itu sendiri ada. Jadi jangan dikira misalnya setiap kebijakan pemerintah eksekutif itu serta-merta begitu saja muncul. Di internal mereka juga ada diskusi, di internal mereka juga ada proses-proses berlangsung di internal eksekutif itu tidak ujuk-ujuk langsung keluar. Karena hari ini ke depan itu semua kebijakan-kebijakan publik itu mestinya orientasinya melalui basicnya adalah melalui scientific gitu, selalu melalui keilmuan gitu loh. Karena kalau selama ini kita sudah banyak mengalami bahwa sistem perencanaan kebijakan kita itu seringkali tidak bersandarkan kepada ilmu pengetahuan. Akhirnya apa yang terjadi? Kebijakan itu tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Tidak menggunakan data-data yang akurat dan lain sebagainya. Nah itu. Nah di legislatif pun juga begitu ya. Nah maka itu seorang anggota legislatif itu ada 3 etika harus dia miliki. Nah ya, ini sudah masuk ke basic keilmuan sebetulnya. Apa etika apa yang harus seorang anggota legislatif itu dia harus kuasai, dia harus miliki? Pertama ada etika personal. Sebagai anggota legislatif, dia harus menjunjung tinggi etika personal gitu loh. Artinya tidak boleh sembarangan ngomong seenak udelnya kalau dia itu dia ada etika personal yang harus melekat di ini. Kemudian yang kedua adalah ada etika institusi, ada etika kelembagaan. Misalnya begini, kadang-kadang apa yang saya suarakan, apa yang saya perjuangkan itu belum tentu bisa diterima oleh semua pihak. Karena 55 anggota DPR. Maka itulah tadi pentingnya di ber-DPR itu harus ada lobby, ada proses meyakinkan yang lain supaya pendapat kita, gagasan kita diterima orang lain. Maka itu perlu ada lobby dan lain sebagainya. Maka itu kenapa di DPR itu sering terjadi pembahasan yang bisa berlarut, karena itu tadi. Karena pasti di situ semua partai, semua praksi bertarung untuk memperjuangkan ide-idenya. Terlebih kalau membahas politik anggaran ini Pak Rusman ya. Oh ya termasuk politik anggaran, Luar biasa itu panasnya. termasuk politik Panas. anggaran. Karena begini, setiap praksi, setiap anggota DPR kan punya konstituen masing-masing. Memperjuangkan kepentingan itu. Maka itu di situ pertarungannya itu yang saya bilang tadi, di DPR itu adalah pertarungan gagasan. Tuh satu ya. Bahwa ada juga yang hal-hal yang barangkali sudah menjadi rahasia umum di publik, iya. Maka itu yang harus dikontrol. Maka siapa yang kontrol DPR itu adalah rakyat itu sendiri. Gitu. Lalu yang kedua, tanya dengan 4.0, ya kan? Maka itu di DPR itu harus dimodernisasi sekretariatnya. Maka itu saya selalu meminta kepada sekretariat itu supaya satu TV parlemen.
Supaya setiap sidang-sidang DPR yang RDP membahas masalah itu dipublikasi supaya orang tahu, lihat siapa anggota DPRD yang betul-betul berjuang, berbuat dan dilihat langsung oleh rakyat. Gitu loh. Itu salah satu transparansi yang harus kita dukung. Dan saya selalu meminta itu. Yang kedua, memodernisasi itu dalam bentuk digitalisasi, misalnya websitenya Sekretariat DPR. Ya kan? Karena kenapa? DPRD itu, lembaga DPRD itu sesungguhnya pemberi layanan. Apa pemberi layanannya DPRD? Karena dia menghasilkan produk-produk kebijakan publik. Misalnya orang tanya peraturan daerah, dia klik di website itu sudah keluar. Tidak perlu harus datang ke ini. Maka itu harus ada komunikasi publiknya di DPR itu juga harus bagus. PR-nya juga harus bagus. Maka itu lulusan hubungan nasional FISIP itu mestinya harus banyak di DPR. Supaya melahirkan teknik komunikasi yang bagus. Komunikasi pemerintahan itu penting. Ya, komunikasi pemerintahan itu penting. Karena kalau komunikasi pemerintahan itu macet, maka itu bisa melahirkan kegaduhan publik. Karena kenapa? Dia memproduk kebijakan publik. Kebijakan publik itu lahir dari proses politik. Tidak ada kebijakan publik yang tidak melalui proses politik. Ya, maka itu ada yang etika yang ketiga yang sebagai seorang anggota DPRD itu atau anggota DPR itu adalah etika pemerintahan. Karena ada hubungan antar kelembagaan pemerintahan. DPR harus berhubungan dengan lembaga eksekutif, DPR harus berhubungan dengan lembaga yudikatif, DPR harus berhubungan lembaga-lembaga lain di luar itu. Itulah yang disebut dengan etika lembaga pemerintahan, etika pemerintahan. Nah, maka itu saya setuju adik-adikku sekalian, di DPRD itu mestinya sekretariatnya berbasis teknologi 4.0 supaya tadi itu semua transparan. Dan itu juga bagian dari proses pembelajaran politik supaya anak-anak mahasiswa yang punya minat di politik dia tertarik gitu. Karena kan bahaya juga kalau anak-anak milenial, anak-anak muda kita itu apatis terhadap politik, ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kenapa? Masa depan negara ini akan suram kalau tidak ada anak-anak muda yang berminat menjadi politisi. Maka itu senior politiknya harus memberi contoh teladan yang baik. Nah itu ya. Jadi itu tadi sependapat bahwa berpartisipasi politik itu tidak harus menjadi politisi. Tapi kalau saya saran sebaiknya kalau ada naluri politiknya, salurkan. Masuk di arena politik. Tantangannya luar biasa. Daripada di luar menerak-neraki tidak tahu di dalam, lebih baik masuk. Iya. Supaya bisa menyalurkan ide-ide besarnya. Tidak tersimpan ya. Kalau Anda memang pemberani, mas jadi politisi. Nah, ini tantangan yang luar biasa nih dari Pak Lum. Tepuk tangan ya. Wah. Dan memang dan yang memang benar-benar tidak punya naluri ke politik, sebenarnya jangan patah arang. Kalian masih bisa berkarya melalui hasil karya dan kreativitas yang positif gitu. Sesuai janji saya, satu lagi pertanyaan. Sebelum nanti saya minta tolong Mas Firdaus untuk membacakan pertanyaan. Nanti di akhir acara kita nanti sebelum ditutup ada kuis dulu ya. Dari Pak Kaban ini, beliau sudah menyiapkan hadiah juga yang lebih luar biasa, mungkin umroh nanti ya Pak ya. Amin. Baik, satu lagi sebelum kita tutup. Ada? Kalau sekiranya tidak ada, kita lanjut ke kuis saja. Pak Firdaus mungkin bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Ini adik-adik siap-siap menjawab pertanyaan. Nanti kita bantu di sini siapa yang angkat tangan duluan yang akan kita beri kesempatan. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Kita bukan ngajukan pertanyaan, tapi nanti jadi semua kami harap bisa ikut berpartisipasi. Nanti kita pakai aplikasi Quizzes.
Jadi semua pakai HP-nya. Kan ini anak-anak milenial ini pastilah sudah biasa dengan namanya gadget, apalagi ini aplikasi kayaknya sudah bisa. Jadi pakai QR. Nanti ketika sudah masuk, sudah join di quizzes, nanti langsung kita menjawabnya secara bersamaan. Iya, iya. Coba tampilkan QR-nya jadi bisa. Jadi ini tergantung paketnya ya. Siapa yang lancar Tapi- dia yang cepat. Ada hotspot kan? Kalau nggak ada paket bisa pakai hotspot kali. Hotspot. Mas Rian, hotspot kita? Bisa dibesarin. Iya, wifi. Bukan hotspot pribadiku lah ya. Dipindai aja langsung. Nggak bisa Coba. dibesarin. Dites dulu. Kalau nggak dekat ke sini aja deh. Nah. Atau kalau sudah PD punya paket nggak apa-apa, paketnya sendiri aja, mandiri, mandiri. Bisa masuk. Yang penting semua bisa berpartisipasi. Nih Bu dosen, gimana? Bisa? Mas Reja. Mas Reja sekarang PPK, PPS di mana? Apa kabarnya? Tapi Panwaslu, Masya Allah yang sudah hadir hijrah ya. langsung jadi yang bisa ikut. Oke, siap, Kalau yang mantap. online sementara tidak bisa ikut, Panwaslu mana Mas Reja? sudah bisa masuk. Oke, dekat aja ke sini. Gimana? Ayo, Kalau nggak maju ke sini di Silakan laptop yang maju, ini, maju. laptop ini. bergilir. Hadiahnya nanti ada umroh bagi yang mampu bayar sendiri. Baru satu yang bergabung. 2. Bukan. Ini game. Ini masuk ke aplikasi gamenya. Nah, ini wifi. Apa Yan? 1001 usernya user. Yang mau pakai user, Nama wifi-nya 100 Mbps, Cafe Busam Area, passwordnya Busam Area 999. Kecil semua. bilangnya Busam 3 kali. Area 999. Nah ini sambil menunggu. Jadi Pak Rusman dan Pak Agus peserta kita ini dari ada yang dari Pondok Pesantren Al Faris dan Hashim. Ada dari SMK Geologi, dari Yayasan Melati, SMK Melati, dari DPM Unmul dan dari teman-teman Hubungan Internasional Fakultas. Game code-nya Sepol. 458745. 458745. Baru 3 partisipan, 4. Diharap semuanya bisa ikut join di aplikasi. 5. Sudah ada 6. Tujuh. Yang belakang sudah berusaha? Sudah masuk nanti. Sudah buat masuk nama, semua? akun nama. Sudah berapa? Berapa orang itu? 8, 9, 10. Baru 10 ini dari 30 peserta, 30 sekian peserta loh ini. Gen 60% lah kita coba. 12. 14. Nanti kita ambil 5 pemenang. Nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik. Tangan menarik ya. Tangan dong. Umroh tadi bagi yang mampu bayar sendiri. Siapa tahu Pak Rusman mau nyumbang. Atau Masih 16. nah ini
Ikut lah Bu. Ikut Bu. Ikut aja. Sudah 20. 60%. Masuk di aplikasi aja kali. Coba masukkan aplikasi. Kurang update. Masukkan di aplikasi. Nggak ngambil sendiri kan? Sendiri. Ya sudah nggak apa-apa, biar praktis, nggak berebutan. Mbak Yuni sudah 25. Oke. Atau Ada lagi yang kita- masih tertinggal atau masih mau ikut tapi Kalau belum? ada yang kalau ada yang mau bergabung belum bisa masuk, coba mungkin bisa dibantu operator. Ada? Atau sudah cukup? Sudah cukup? Oke, kalau gitu kita ini aja Mas, dimulai aja. Sebentar, ada satu lagi. Mana Ibu tadi, Bu? Bu Arsina ini. Kasihkan namanya situ. Baik, jadi sudah ada 27. Oh, ada lagi satu nih. Nah, ini langsung. Nah, ini bukti ya bahwa kita di sini bersatu di sini. Ada generasi Z, Yang ada atas. generasi Y. Gen Y. Ini. Bukan. Jadi nanti kalau semua sudah siap, nanti dari operator akan memulai start. Ada 10 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan nanti bentuknya multiple choice. Ada pilihan 4 jawaban yang benar. Masing-masing pertanyaan diberi waktu berapa? 5 detik ya. 5 detik, satu pertanyaan itu 5 detik. Pertanyaannya mudah kok. Jawaban yang susah. Pertanyaan mudah. Tadi ada Jadi ada sebagian 10 pertanyaan dengan multiple choice. Nanti diberi waktu setiap pertanyaan 5 detik. Tapi rasanya kalau tadi memperhatikan apa yang disampaikan narasumber, Iya. sepertinya harusnya Mungkin bisa ada semua juga dijawab ya. pertanyaan-pertanyaan umum lainnya yang Iya. berkaitan dengan kegiatan pemilu nanti. Iya. Saya rasa kalau memang adik-adik ini rajin juga update lah informasi, saya rasa pasti mudah. Mudah pertanyaannya tadi, tapi jawabannya susah. Gimana, sudah siap? Diprototin HP-nya masing-masing. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1, mulai. Mudah kan? Ada yang ketawa-ketawa menjawabnya. Oh, Mudah. iya. Berapa jumlah partai politik peserta pemilu yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Kaltim Untuk periode sementara 2019? Luluk nomor 1. Ditampilkan bisa situ ya nomor. Sementara nomor 1 siapa? Salon 2. Lulu nomor 1 masih, Mbak. Ada naik Rossi Budi Pratiwi nomor 1. Ada Ami nomor 2. Rahmadani. Sementara nomor 1 masih Rossi Budi Pratiwi.
Rossi Budi Unmul. Nah, ini dibalap Dan naik sama lagi sama Muhammad Reza. wah ini iyalah ada dengkot ini. Dengan poin 2.400. Ini Lulu? malu nih. Malu nih Muhammad Reza ini kalau sampai nggak teratas ini. Jangan contek. Nggak bisa nyontek dia. Dia yang berulang itu masing-masing peserta beda-beda dia nanti pertanyaannya. Walaupun setelah keseluruhan 10 pertanyaannya Dibalap sama yang lagi dapat. sama Sylvester Stallone. Reza. Wah, Lulu. Wah, dibalap sama Lulu. Bu Arsina naik. Lima menit. Ini yang bersaing ketat ini Rossi, Reja, Arsina. Semuanya temanku ini. Aduh. Ya, waktunya sudah habis. Jadi Mbak Yuni silahkan dibaca itu siapa? Ada lima teratas yang akan dapat hadiah. Nomor 1, Rossi Budi Prati. Wih, sekalian maju ya. Kemudian yang kedua, Muhammad Reza. Oh ini keterlaluan kalau memang mbahnya ini. Mbahnya pemilu. Kemudian nomor 3, Arsina. Yang keempat, Sylvester Stallone. Wah, Sylvester Stallone. Oke, maju langsung. Yang terakhir, Ramadhani. Mana Ramadhani? Maju semua. Oh, Ramadhani skip ya. Karena ternyata panitia. Bawahnya Ramadhani, Lulu. Oke, maju. Silakan maju ke depan. Ayo kita buruan maju ke depan. Bu Arsina, Mas Reja, sini maju ke sini. Lulu, Sylvester Stallone itu siapa nama aslinya? Ananda Rizky, oke. Ocean, Ananda Rizky Ocean. Orang apa kamu? Orang asli Samarinda. Maksudnya dari namanya keren banget. Bapak pelaut aja. Oh gitu. Jadi bapaknya memang suka dari satu negara ke negara lain, jadi terinspirasi namanya jadi keren. Agak geser ke sini. Kepada Pak Agus dan Pak Rusman, mohon bantuannya untuk bisa memberikan hadiah kepada para pemenang kuis Mas 5 gram ya. Foto dulu, foto pelan-pelan Pak, pelan-pelan, belum diabadikan. Oke. Ini ada yang foto ya. Fotonya Pak ini nih. Sebentar. Oke, tepuk tangan untuk para pemenang yang beruntung pada siang hari ini. Foto bersama dulu.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita tutup acara, kita akan minta closing statement dulu untuk serangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Pertama mungkin dari Pak Rusman dulu. Oh, Pak Agus dulu. Silakan Pak Agus. Mungkin tugas saya di Kesbangpol ini adalah menjaga kondisivitas daerah Kalimantan Timur. Itulah salah tugas pokok saya. Dan saya mengharapkan daripada adik-adik generasi milenial ini jangan terprovokasi hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Dan saring di berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Jangan mudah, karena adik-adik ini gampang sekali. Mohon maaf, berarti bukan karena masih usia-usia seperti ini gampang terpengaruh hal-hal yang tidak baik. Dan sekali lagi, adik-adik punya agama dan agamalah sebagai landasan kita untuk menyaring hal-hal yang negatif di medsos itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Rusman, silakan. Ya, makasih. Pesan saya, ini tahun politik dan nanti akan berakhir di tanggal 14 Februari 2024. Bahwa pasti ada perbedaan pilihan, karena itu adalah sesuatu hal yang lumrah, maka perbedaan pilihan apapun, pilihan politik kita jangan sampai memporak-porandakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa. Ini biasa dalam pesta 5 tahunan sekali, pasti ada yang namanya pesta politik, dan pesta politik itu pasti ada akhirnya. Maka ketika sudah selesai pemilu, yang paling penting adalah kita kembali adalah sebagai anak bangsa semuanya bersaudara. Bahwa berbeda pilihan politik kita itu sunnatullah. Ya. Jadi tidak boleh kita fanatik terlalu berlebihan, dan tidak boleh mencap orang lain yang beda paham politiknya itu adalah anak haram dari bangsa ini. Seolah-olah kita saja yang berhak hidup di bangsa ini, tidak boleh. Ya, ini semua adalah hiruk pikuk duniawi. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini, karena kita ingin hidup di negeri ini selama-lamanya dan semua generasi di Republik ini. Iya, tepuk tangan untuk Pak Rusman. Baik, terima kasih. Intinya dunia aja ini, gitu ya. Baik, ini jadi gini, mungkin saya juga ikut closing statement ya. Bagi anak muda, selagi kita bisa berbuat, selagi kita masih ada tangan, ada punya daya pikir, daya upaya, jangan pernah menggantungkan sesuatu itu kepada orang lain. Mulailah segala sesuatu dari diri kita sendiri, ya. Memulai segala sesuatu dari diri kita sendiri dengan berpartisipasi, salah satunya. Kalau kita mau berpartisipasi di bidang politik ini untuk pembangunan bangsa dan negara ini, berpartisipasilah minimal kita ke TPS pada 14 Februari nanti, begitu ya. Baik, saya Tri Wahyuni undur diri. Mudah-mudahan kegiatan ini memberi manfaat untuk kita bersama. Dari saya, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.